wir sprechen hier in Deklination. Deklination itu berarti penambahan in oder n pada kata tertentu. Sorry. Untuk benda maskulin. Maskulin, nomen, dalam kasusnya akusatif, oder. Genitif, oder, datif ya. Itu first ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya tadi yang kita share ya. Saya share tadi sama kamu di sini di SS dulu. Syaratnya si kata bendanya itu harus endungnya seperti ini. Ya. Nah, kita ambil contoh dari satu kata benda yang akhirnya ini adalah e. Oke? Kita balik lagi ke dalam praktiknya. Contohnya adalah kita gunakan ada 2 perbandingan ya. Saya gunakan 2 perbandingan, satu der Vater. Sama-sama maskulin nih ya. Di sini saya tulis tulisannya maskulin. Oke? Ada 2 perbandingan, der Vater dan juga di sini ada der Junge. Ya. Sama-sama nih maskulin dua-duanya ya. Terus kita bikin dong dalam kalimatnya. Kalimatnya apa nih contohnya? Contohnya adalah kita bentuk nominatif, akusatif, datif, genitif nggak usah ya, kan bentuknya kalimat ya. Kalau genitif kan dia bentuknya kepemilikan. Contohnya, der Vater, der Vater is nett ya, the father is good. Oke. Di sini der Junge is nett. Oke, sama ya artinya ya. The father is kind, the young, pemuda itu baik. Oke. Sekarang kita bikin kasus akusatif. Ingat, kalau kasus akusatif untuk orang itu hanya bisa kata kerja khusus ya. Ich liebe dan Vater. Oke? Betul ya? Akusatif nih. Tapi kalau the Junge, ich liebe dan Jungen ditambahin n di belakangnya. Karena apa? Tadi belakangnya e. Sama untuk datif. Datif juga seperti itu. Contohnya, ich kaufe meinem Vater, misalnya das Buch. Das Buch. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya ini berarti kalimatnya adalah ich kaufe den Jungen. Kok den? Ich kaufe dem Jungen das Buch. See? Oke. Jadi, lihat. Sama-sama maskulin, tapi di bagian sini nih, di bagian si belakangnya, karena ini belakangnya endungnya e, maka di kasus akusatif dan di bagian datif, ini ditambahin en belakangnya. Karena belakangnya dia adalah e. Gitu. Kalau ini kan nggak ada penambahan apa-apa kan? Oke? Sip? Oke. Apalagi selain E? Selain E, kita lihat di sini ada apa? Ada IST, NT, ANT, dan bla bla bla. Nah, biasanya ini maskulin hanya untuk berlaku pada benda hidup. Das heißt hewankah atau manusiakah? Oke? Kalau benda mati, itu biasanya tidak. Gitu. Oke? Kebanyakan Kalau benda mati berarti nggak ditambahin itu. enggak, kebanyakan Si gitu. Deklination. Ya. Tuh. Tapi nanti ada beberapa biasanya suka namanya bahasa suka ada Ausnahme, pengecualian, tapi di sini nggak ada pengecualiannya ya. Oke. Nanti saya kasih tahu mana yang jadi pengecualian
Karena ada beberapa yang does, tapi tetap ditambahin N. Contohnya hairs, hati. Does hairs, tapi akusatif datifnya tetap tambahin N. Hairs. Gitu ya. Oke? Sip. Ini contohnya, sekarang coba kamu latihan. 4 nomor, hubung 1. Oke? Pro, tadi berarti yang maskulin aja ya? Yang Maskulin. Cuman untuk benda Hmm. maskulin dengan pemahaman benda hidup antara hewan atau manusia, ini akhirannya. Ya, walaupun manusia contohnya man, Derman maskulin, tapi dia akhirannya kan nggak tetap dia nggak ditambahin en. Yang nambah en declinations itu hanya untuk kasus akusatif, datif, dan genitif, tapi dalam kasusnya maskulin dengan benda yang akhirannya gitu. Oke? Sip? Oke, saya minta Oke. kamu hubung 3 nomor aja deh. Oke, 3 nomor karena saya nanti mau latihan ke hubung 2. Gitu. Sip, gitu. Oke.